Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhfirman Salam dengan NIM 10.100.123.058. Ingin menjelaskan tentang materi kelompok 3, itu pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang pertama itu ialah uh, yang dimaksud dengan pengujian undang-undang ialah pengujian suatu kewenangan MK untuk membatalkan suatu undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, merupakan wujud judicial review. Adapun dasar hukum kewenangan MK dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, putusan MK terhadap pengujian undang-undang adalah bersifat final, mengikat, yaitu tidak adanya upaya hukum lanjut, baik itu berupa banding maupun kasasi. Selanjutnya, undang-undang apa saja yang dapat diuji. Menurut putusan MK nomor 4 garing miring PUU garing angka Romawi 1 garing 23, seluruh undang-undang tanpa adanya batas hukum pengundangan dapat diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian menurut putusan MK nomor 138 garing PU angka Romawi 7 garing 29, bahwa Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga dapat jadi objek kajian dalam pengujian undang-undang. Kemudian pengujian undang-undang dikenal ada dua jenis pengujian, yaitu pengujian material dan pengujian formil. Perbedaan dasarnya ialah pengujian formil menguji pada proses pembentukan suatu undang-undang, sedangkan material menguji pada isi atau substansi suatu undang-undang yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, apa saja yang dapat menjadi pemohon atau perkara pengujian undang-undang. Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dapat mengajukan permohonan sendiri sebagai pemohon dalam perkara pengujian undang-undang adalah yang pertama, perorangan warga negara Indonesia, kemudian masyarakat hukum adat, kemudian badan hukum serta lembaga negara. Dalam perkara pengujian undang-undang dikenal adanya 5 syarat kerugian konstitusional, di mana para pemohon diwajibkan memenuhi antara 5 syarat. Adapun syaratnya, syarat kerugian konstitusional itu sejak putusan MK nomor 6 garing PUU angka 3 2005 telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif terhadap tentang kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang harus dipenuhi, yaitu pertama, adanya hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Yang ketiga, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Yang keempat, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohon, maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi. Nah, yang adapun tahap proses persidangan. Proses persidangan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi secara umum terbagi menjadi 4 jenis persidangan. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan para pemohon. Nah, yang kedua, pemeriksaan persidangan. Nah, pemeriksaan persidangan itu jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon. Nah, yang ketiga itu RPH, rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim merupakan sidang pleno yang bersifat tertutup untuk mengambil putusan. Yang keempat, pengucapan putusan. Nah, pengucapan putusan itu dilakukan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Putusan MK merupakan kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan selama sidang pleno mengucapkan putusan terbuka untuk umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kelompok 3, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.